Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Sabtu 7 Oktober 2023. Sari Berita. Fenomena suhu panas di NTT terpantau hingga mencapai 34 derajat Celcius. 6 kecamatan di Kabupaten ND masuk kategori rawan pangan berat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Beberapa hari terakhir, suhu panas melanda NTT dan Indonesia pada umumnya. BMKG NTT mengungkapkan suhu panas terpantau hingga mencapai 34 derajat Celcius. Laporan Lady Badin. Suhu panas di NTT hingga mencapai 34 derajat Celcius, di mana suhu maksimum mencapai 38 derajat Celcius yang terjadi di daerah Jawa Tengah seperti Solo dan Semarang. Kepala BMKG NTT Agung Sudiono mengungkapkan bahwa fenomena suhu panas termasuk di NTT ini adalah akibat pergerakan semu matahari yang bergerak ke arah selatan ekuator, sehingga matahari tepat berada di atas Indonesia, khususnya di daerah Nusa Tenggara. Agung Sudiono juga menjelaskan kondisi fenomena panas terik ini diprediksi masih akan berlangsung di dalam bulan Oktober ini, mengingat kondisi cuaca cerah masih cukup mendominasi pada siang hari. Pantauan BMKG Tari bahkan dari seluruh wilayah Indonesia itu mengalami suhu panas lah. 3 hari ini terpantau kan 38 maksimal itu daerah Solo, Semarang. Itu yang rata-rata. Kalau wilayah NTT tersendiri itu pantauan kita masih alhamdulillah normal lah, 334 ya. Karena pergerakan semu matahari saat ini bergerak di arah selatan ekuator pada bulan Oktober ini di atas Indonesia. Jadi pas matahari itu berada di atas Indonesia. Artinya apa? Penyinaran matahari yang lebih intensif khususnya di Indonesia bagian selatan dan ekuator termasuk wilayah NTT yang kita rasakan sekarang. Seperti diketahui, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di selatan ekuator, masih mengalami musim kemarau dan sebagian lainnya akan mulai memasuki periode peralihan musim pada periode Oktober-November tahun 2023 ini. Sehingga kondisi cuaca cerah masih cukup mendominasi pada siang hari. Meskipun begitu, menurut Agung Sudiono, tidak hanya fenomena astronomis tersebut yang berperan mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis ataupun ekstrim di permukaan bumi. Faktor-faktor lain seperti kecepatan angin, tutupan awan, dan tingkat kelembapan udara memiliki dampak yang lebih besar juga terhadap kondisi suhu terik di suatu wilayah, seperti yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia termasuk NTT akhir-akhir ini. Dari hasil pantauan, dari monitor dan hasil terakhir kita rilis, bulan Oktober ini masih. Kalau periode Oktober ini mencapai puncak maksimalnya suhu panas bahkan hingga sampai November, jadi hujan akan bergeser mundur lagi sampai bahkan mengingatkan sampai bulan November kondisi cuaca cerah ini masih mendominasi pada siang hari. Masyarakat, makanya kami menghimbau ke masyarakat tidak panik dengan isu pemanasan global, panasan ekstrim, karena suasana gerah yang terjadi tetap aja perlu menjaga kesehatan dan stamina yang jadi dehidrasi dan iritasi kulit. Harus kita perhatikan banyak minum dan makan buah segar. BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga stamina tubuh dan kecukupan cairan tubuh, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, sehingga tidak terjadi dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. RRI ND Lady Badin melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND telah mendata terdapat 6 kecamatan di wilayah Kabupaten ND masuk dalam kategori rawan pangan. Laporan Rovinus Bula. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten ND Matilda Gaudensia Ilmu kepada RRI di ruang kerjanya Jumat 6 Oktober 2023. Matilda mengatakan kecamatan yang masuk dalam kategori rawan pangan berat yakni 4 kecamatan dalam kota ND, Kecamatan Dona dan Kecamatan Pulau ND.
karena kecamatan-kecamatan tersebut tidak memiliki lahan pertanian atau pertanaman. Matilda menjelaskan 6 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan pangan berat berdasarkan hasil dari 11 komoditi yang dihitung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende. Kecamatan Ende dalam kota, itu sudah pasti itu rawan berat, rawan dari sisi pangan, terus Ndona, Pulau Ende, 6 kecamatan yang rawan berat. Itu dari semua komoditi, 11 komoditi yang dihitung oleh kami, tapi tetap dari pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat. Yang pertama itu berupa pasar murah, operasi pasar murah yang biasa dilakukan di kantor daerah. Kalau dalam kota, pusatnya di kantor daerah. Baru-baru Dori terjadi pasar murah di sana. Kemudian ada juga bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional. Kadis Ketahanan Pangan mengatakan sementara kecamatan yang masuk dalam kategori rawan pangan sedang yaitu Kecamatan Ende dan Kecamatan Dori. 2 kecamatan tersebut meskipun tidak memiliki lahan pertanian yang luas tetapi masih memiliki hasil perkebunan dan kelautan. Sedangkan kecamatan yang masuk kategori rawan pangan ringan yakni Kecamatan Nangapanda, Kecamatan Wolojita, Kecamatan Wolowaru, dan Kecamatan Lio Timur. Sementara wilayah Kecamatan Maukaron, Dona Timur, Datu Soko, Wawaria, Maurole, Datu Keli, Kota Baru, dan Kecamatan Kelimutu tidak masuk dalam kategori rawan pangan. Sementara langkah antisipasi dalam menyikapi kondisi rawan pangan dari pemerintah Kabupaten Ende memberikan bantuan kepada masyarakat dengan melakukan operasi pasar murah kerjasama pemerintah dengan Perum Bulog Cabang Ende. Kemudian ada juga bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional. RRI Ende Rofinus Fula melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga, BKKBN Kabupaten Ende mengajak calon pengantin untuk merencanakan kehamilan, termasuk memilih kontrasepsi juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental bagi perempuan. Laporan Feranda Garos. Kepala Bidang Keluarga Berencana Wilhelmus Hami, Eskep NSMKes, kepada RRI menjelaskan peringatan ini diselenggarakan sebagai upaya bangsa untuk merealisasikan target dalam program pembangunan keluarga berencana dan percepatan penurunan stunting. Penggunaan alat kontrasepsi ini rencananya akan menyasar pada calon pengantin dan keluarga berencana yang ada di 4 kecamatan di Kota Ende. Dari total target sebanyak 1.000 pasangan, BKKBN hanya mampu menjaring 121 pasangan saja. Menurutnya hal itu terjadi karena persiapan waktu untuk sosialisasi dinilai sangat singkat, namun sosialisasi pada masyarakat di luar Kota Ende masih terus dilakukan hingga saat ini. Jadi kalau kita lihat bahwa pembangunan kontrasepsi modern kita itu untuk Ende memang peserta kontrasepsi modern masih sangat rendah ya. Kita masih 34,38%. Kita baru dapat WA dari provinsi untuk pencapaian kita. Kita baru mencapai 7,78% atau 140 orang dari target 1.799 orang dalam kabupaten. Nah, karena di seluruh NTT juga banyak dari setiap kabupaten. Selanjutnya, keluarga beresiko stunting di Kabupaten Ende masih cukup tinggi. Sehingga melalui sosialisasi ini, para pengantin baru yang belum siap memiliki anak diminta untuk menunda kehamilan, agar para calon ibu mampu mempersiapkan diri secara baik sehingga anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir pada masalah stunting. Dia menambahkan pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Ende memang terjadi penurunan angka stunting, namun di waktu yang bersamaan muncul kasus stunting baru. Kalau penurunan angka itu bisa terjadi karena bayi itu sudah lebih dari 5 tahun, jadi tidak menjadi sasaran timbang, sehingga menjadi dia selesai, tetapi dia masih tetap bawaan dengan kekurangan atau dengan stunting. Masalah stunting kan kita sudah tahu semua bahwa nanti akan terjadi mudah jatuh sakit, orangnya volume otaknya kurang sehingga kecenderungan bahwa anak itu lebih bodoh. Ini juga banyak masalah-masalah yang kena stunting itu. Sehingga pada waktu sekarang BKKBN itu Perpres nomor 72 tentang percepatan penurunan stunting. Jadi kita berharap angka surveillance stunting itu menurun. Karena dengan menunda kehamilan berarti berKB. Dengan berKB
berarti kita tidak ada kehamilan yang tidak punya persiapan. Hari Kontrasepsi Sedunia merupakan momentum dalam rangka meningkatkan komitmen dan stakeholder, provider medis, mitra kerja dan masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program Bangga Kencana secara menyeluruh. Kemampuan untuk merencanakan kehamilan, termaksud memilih kontrasepsi juga dipercaya dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi para perempuan. RRIND, Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara Floresia Kayak Expedition 2023 sukses digelar Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri. Selain menjelajahi pesisir pulau, ekspedisi ini juga sebagai bentuk upaya promosikan potensi wisata yang ada. Laporan Epi Wahab. Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara atau Flores Sea Kayak Expedition 2023 berlangsung selama 57 hari, sukses dijalankan oleh Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri menjelajahi pesisir Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dimulai sejak 7 Agustus 2023 dan telah selesai pada 5 Oktober 2023 dengan jarak tempuh 1050 km. Adapun kegiatan ini ikut didukung oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores dan Sana Fatina selaku Direktur Utama BPOLBF berharap kegiatan ini bisa memperkuat pariwisata di Flores, memperkenalkan lagi wisatanya dan juga bisa menjadi produk wisata baru yakni Sea Kayak. Ekspedisi ini memperkuat tema besarnya pariwisata di Flores ya, bahwa dia mengedepankan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi pada keindahan alam. Dan Sea Kayaking adalah salah satu yang kita beruntung bisa dibantu eksplor oleh teman-teman Wanadri dan pastinya akan mengundang lebih banyak lagi Sea Kayakers di seluruh dunia melihat bahwa Flores adalah potensi lokasi yang harus mereka dayungi, salah satunya di bucket listnya mereka. Dan kita akan mulai masukkan dan perkenalkan ini sebagai alternatif atraksi dan destinasi ke pasar yang lebih luas lagi. Jadi orang bisa lihat Flores itu sekarang sebagai destinasi sea kayaking juga. Ketua Tim Ekspedisi Dayung Jelajah Nusantara Flores Sea Kayak Expedition, Yopi Saragi menyampaikan melalui ekspedisi ini segala keindahan di dunia bisa dilihat di Flores dan menginspirasi generasi muda khususnya di Flores untuk bisa melakukan hal yang sama, yakni menjelajahi Flores, Indonesia atau bahkan dunia. Keindahan yang ada di dunia, Bapak lihat apa yang indah, kami sudah lihat di Flores. Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki si kayakers atau pekayak laut yang bisa melakukan satu ekspedisi dengan jarak yang cukup signifikan, cukup besar. Kita juga bisa mengeksplor sebagai warga Indonesia, bisa mengeksplor keindahan itu untuk bisa kita sampaikan kepada dunia. Kami ingin menginspirasi semua generasi muda di Indonesia supaya bermainlah ke alam. Laut itu adalah masa depannya petualangan di Indonesia. Total anggota tim Dayu Jelajah Nusantara Flores Sea Kayak Expedition 2023 berjumlah 10 orang, terdiri dari 6 orang yang mendayu kayak di laut dan 4 orang yang bertanggung jawab atas logistik di darat. Setelah mengelilingi Flores, ekspedisi ini akan berlanjut mengelilingi pulau-pulau lain di Indonesia. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kecamatan Ende menjuarai turnamen bola voli Dandim Cup 1 tahun 2023 yang diselenggarakan di lapangan voli Brimob Ende. Laporan Suimam. Kapten Voli Kecamatan Ende, Bento Riwu kepada RRI, Jumat 6 Oktober 2023 menuturkan untuk Piala Dandim Cup ini sudah sebanyak 3 kali Kecamatan Ende menjuari turnamen tersebut. Dijelaskan, meski persiapannya singkat hanya 1 bulan, timnya mampu memberikan permainan yang terbaik dalam turnamen dari awal babak grup pengisian sampai final kemarin. Timnya mampu mengalahkan tim Kecamatan Ende Selatan dengan kemenangan 3-0. Secara persiapannya mungkin 1 bulan saja, tetapi pada prinsip bertanding adalah bagaimana caranya setiap pertandingan bisa meraih juara. Dikatakan sudah cukup banyak kejuaraan dan prestasi yang sudah diraih oleh timnya dalam turnamen bola voli, terhitung sudah sebanyak 12 kali juara. Terhitung kita sudah menjuarai 12 kali sama ini ya, trofi bergilir, dan piala bergilirnya yang belum dikasih pulang itu sisa 7 sekarang di klub. Ia melanjutkan harapan timnya untuk turnamen bola voli di Kabupaten Ende adalah yang paling utama benahi manajemennya supaya bisa mewadahi semua atlet voli yang bagus sehingga prestasi dan target bisa dicapai. Saudara, sekian Warta Berita RRIND edisi Sabtu 7 Oktober 2023. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.